Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 18 Agustus 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 33 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-56. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur ketika sampai dengan hari ini Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga kami masih ada diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan, kami butuh kekuatan firman Tuhan untuk menyertai kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai dengan 56 di bawah perikop, apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu aku berikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk di lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang tentu membuat kita menjadi orang-orang yang dipanggil untuk bagaimana hidup di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan hidup suci. Kemerdekaan itu sudah diberikan oleh Tuhan bagi semua kita, bahkan sebagai satu bangsa yang Tuhan percayakan, sebagai satu bangsa yang Tuhan sertai perjalanannya sampai dengan 80 tahun. Bapak Mama bersaudara yang terkasih, kita belajar dari bagian firman Tuhan ketika Tuhan memerintahkan untuk mengusir penduduk Kanaan. Tuhan memerintahkan Musa dan supaya bagaimana mengusir mereka dari tanah yang dijanjikan kepada mereka. Penduduk Kanaan ini harus diusir karena apa? Karena mereka ini memiliki kebiasaan yang tidak baik. Mereka suka melakukan penyembahan kepada yang tidak baik, yang tidak seharusnya mereka sembah, mereka melakukannya. Ini penyembahan berhala. Dan tentu
melalui penyembahan yang tidak baik itu, Tuhan perlu memperingatkan mereka bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan, maka mereka akan menerima konsekuensi. Mereka sebagai bangsa Israel, mereka kemudian ada dalam penjajahan terhadap diri mereka karena mereka membuat diri mereka ada dalam belenggu itu. Jika orang Israel tidak mengusir penduduk Kanaan, maka mereka akan menjadi musuh bagi orang Israel dan buat mereka tersesat dalam penyembahan berhala. Dalam hal ini, Tuhan kasih ingat bahwa jika orang Israel tidak taat, maka penduduk Kanaan yang tidak diusir akan menjadi duri dalam mata dan penusuk dalam lambung bagi mereka. Ini tentu kehidupan mereka digambarkan sebagai kehidupan yang kemudian tidak pernah menjadi berkat. Tidak akan menjadi berkat bagi siapapun karena menjadi duri, karena hanya menjadi penusuk ketika mereka ada di sana. Dan kemudian Tuhan pada akhirnya Ia mengulangi janjinya bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepada orang Israel. Maka dari itu orang Israel itu harus memiliki iman dan ketaatan untuk mengambil tanah yang dijanjikan. Nah, dalam bagian ini apa yang bisa kita lihat ketika kita memetiknya sebagai bagian dari kehidupan kita, yang dimana Tuhan mau menekankan pentingnya ketaatan dan iman bagi orang Israel untuk mengambil tanah yang dijanjikan dan menghindari pengaruh buruk dari penduduk Kanaan. Tapi apakah Tuhan itu jahat? Dalam hal ini Tuhan ini mau kasih tahu tentang kuasanya, bahwa orang yang tidak melakukan apa yang dikehendakinya sebagai yang punya otoritas dalam kehidupan, tentu dia tidak akan mendapatkan yang namanya janji Tuhan. Dan apa yang harus diisi ketika mereka mendapatkan janji itu? Tentu mereka harus mengisinya dengan kehidupan yang lebih baik, bukan dengan penyembahan berhala. Karena Tuhan mau kasih ajar umatnya untuk hidup dalam ketaatan, supaya hidup tidak lagi dalam kehidupan yang tidak baik, dalam kehidupan yang kemudian tidak berguna. Tapi Tuhan memanggil dan membuat kita menjadi orang-orang yang sudah merdeka ini. Kita menghargai kemerdekaan itu dengan hidup menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang terus dibebaskan dari dosa. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati semuanya supaya boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ini. Tuhan memberkati kami supaya kami boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.